Assalamualaikum Sobat Islam. Sosok Prabowo Subianto yang paling dianggap tulus oleh salah satu mantan orang nomor satu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang sampai saat ini tak pantang menyerah untuk menjadi seorang pemimpin besar Indonesia sebagai the next presiden selanjutnya. Sang jenderal yang berkali-kali gagal mewujudkan impiannya tersebut, meski ormas Islam besar di bawah komando Habib Rizik Syihab mendukung untuk memenangkan suara rakyat menjadi presiden saat berhadapan dengan Jokowi pada tahun 2019 lalu. Hingga Prabowo berpikir keras bagaimana bisa membangun negara dengan tangan sendiri, yang pada akhirnya beliau bergabung dengan kabinet Jokowi. Meski Prabowo dianggap sebagian orang telah mengkhianati Habib Rizik dan ormas besar Islam pada waktu tersebut, serentak marak dan menjadi kontroversial usai Prabowo kini kembali bergabung dengan Gibran yang masih jelmaan Jokowi untuk menjadi presiden, hingga banyak orang mencari tahu siapa Prabowo dan apa rencana besar sang jenderal sebenarnya. Inilah juga tanggapan Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Perwiraan itu juga nampak dari karakter beliau yang susah sekali untuk menyerah. Bayangkan sejak awal beliau nyalonin diri jadi presiden tetapi gagal. Saya sampai lupa berapa kali beliau gagal dalam misi-misi politiknya, bikin partai politik juga misalkan banyak pengkhianatan dan sebagainya, tetapi beliau tetap maju terus gitu. Cuman saya sih tidak pernah berharap bahwa Pak Prabowo seperti Abraham Lincoln, karena Lincoln itu setelah berkuasa pada akhirnya perang saudara di Amerika Serikat. Jangan sampai Pak Prabowo juga seperti itu gitu ya. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaum semua. 1000 harimau dipimpin kambing, harimaunya akan persepsinya Prabowo itu keras. Ya Prabowo itu serem gitu kan. Saya nggak serem sekarang. Setiap kali eskalasi politik menghangat di pemilu 2014, pemilu 2019, dan belum lama ini muncul lagi isu HAM, Pak. Ya. Keterlibatan Pak Prabowo di peristiwa 98 itu selalu muncul setiap kali menghangat. Ya, kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan? Banyak yang mengatakan saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah, karena saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Inilah sang ketua umum Partai Gerindra yang masuk Islam usai menikah dengan Titik Soeharto, anak dari mantan Presiden Soeharto. Sang Jenderal TNI Prabowo Subianto yang lahir 17 Oktober 1951 adalah seorang politisi dan perwira tinggi militer Indonesia berdarah Jawa Banyumas, berasal dari Kebumen, yang telah menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan hingga berhasil menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan kita mengenal Prabowo sebagai tokoh nasional luar biasa yang karakteristik keperwiraannya dikenal paling sulit untuk hilang dan dilupakan, sebab kental dengan semangat keperwiraan dan susah untuk menyerah. Tercatat di beberapa kasus bagaimana Prabowo lantang dan keras dalam berucap sejak awal beliau mencalonkan diri menjadi presiden, dan kalah berkali-kali dalam misi politik hingga banyak pengkhianatan dan lain sebagainya. Tetapi Prabowo kembali maju sebagai Capres 2024 seolah mengingatkan pada Abraham Lincoln, sosok Presiden Amerika Serikat terdahulu yang untuk menjadi seorang presiden butuh kegagalan berkali-kali. Nenek Prabowo yang bernama Raden Nganten Suratmi Siswo Diharjo, Raden Wirawijaya III, keturunan dari Raden Wirawijoyo II, bangsawan Mataram yang ikut berperang di pihak Diponegoro, yang jika ditarik ke atas maka ujungnya Braju Minartani yang konon putri Ki Ageng Pemanahan, pendiri dinasti Mataram Islam. Dan dari sinilah banyak yang mengatakan Prabowo memiliki garis keturunan dari Sunan Giri.
Dan untuk melihat ramai kabar beragam dan sederet kontroversi yang mengekspos serta rencana besar dan perjuangan para calon presiden yang mulai ramai saat ini hingga pentingnya arahan politik para ulama, inilah Buya Yahya yang menegaskan pesan penting terkait ini. Yang ngusung pemimpin tersebut siapa? Partai apa? Kelompok apa? Karena yang mengusung inilah yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan. Biarpun katanya orangnya baik, tapi kalau yang mengusung tidak baik, jangan pilih dia. Anda pun ternyata bingung, yang mengusung gaduh-gaduh. Ada tai ayamnya, tapi juga ada lontong yang enak. Kan begitu? Di kelompok 1, kelompok 2, ada lontong yang enak, tapi ada tai ayamnya. Yang kedua, ada lontongnya, ada tai ayamnya. Bingung andanya, dicampur aduk. Kan bingung jadi. Nomor 2 pun Anda bingung, begitu. Misal kriteria kedua pun Anda bingung. Anggap saja baik. Kriteria pertama Anda bingung, yang ngusung. Tapi kalau Anda jelas orangnya baik, yang ngusung tidak baik, dan Anda tahu yang ngusung tidak baik, misalnya yang mengusung adalah pembenci Allah, pembenci Rasulullah, pembenci agama, pembenci, tidak boleh Anda pilih. Makanya kami serukan kepada aktivis-aktivis atau politisi-politisi atau siapapun, pakai rumus sederhana deh. Ayo dengar ceramah ini, ikuti, Anda akan selamat. Anda pendukung siapa? Cukup gini loh, hei para tim sukses, calon presiden yang akan datang, dengar kalau Anda pengen selamat, kalau Anda betul perjuangkan negeri ini, hei para tim sukses, kalau memang Anda ingin perjuangkan negeri ini, dengar, cukup sanjung bosmu sesuai dengan pengetahuanmu, sampai di situ, jangan mencaci yang di sebelah, selesai. Jangan mencaci yang di sebelah. Yang repot mencaci, kalau mencaci dia mencaci, caci, berarti kalau sudah begitu nggak layak semuanya mimpin, kan begitu. Busuk hati, makanya cukup. Karena bukan itu, bukan permasalahan itu. Permasalahan ini gara-gara biasa mencaci, di bawah ini pendukung itu misalnya bosnya dicaci berantem, di musola berantem dia. Grup WA jadi nggak enak. Grup WA adalah 20 orang, satu grup ini, satu grup sini, berantem. Makanya tolong ini, tim sukses dimanapun berada, bahwasanya cukup sanjung bosmu, sepuasmu, yang penting jangan bohong. Kemudian setelah itu nggak perlu mencari-cari kejelekan calon yang di sebelah situ, selesai. Kalau semuanya pakai begini kan enak. Habis itu minum teh bersama, bahkan kalau perlu saya harus menjaga, saya tidak boleh mencaci dia, saya menjaga, tidak boleh ngolok dia. Saya pengen ini adalah disuarakan ke semuanya, sehingga di musola tetap enak, beda pilihan, minum teh bersama, sholat jamaah bisa asyik. Tapi kalau tidak, naudzubillah, berantem. Padahal antara calonnya dengan calon 1, 2, 3 kadang-kadang sudah yang satu jadi presiden, satu jadi menteri, satu ini akur, mereka di bawah masih berantem gulet. Nah ini kan kebodohan kita. Dan untuk tim sukses serta masyarakat luas, jika kalian benar memperjuangkan negeri ini, maka cukup sanjung bosmu sesuai dengan pengetahuanmu dan jangan mencaci yang jadi lawannya. Tetapi bila saling mencaci, maka semua tak layak menjadi pemimpin. Karena mencaci calon lawan inilah yang akan membuat kisruh dan pertengkaran, sehingga semua harus saling menjaga perdamaian dan kebaikan. Ungkapan Buya Yahya bukan membahas Prabowo secara langsung, tetapi beliau memberi seruan dan pesan kebaikan secara umum untuk memberi contoh bahwa sebuah perbedaan pilihan tidak harus menimbulkan permusuhan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin yang baik diawali dengan cara yang sehat dan dijalani untuk kepentingan umat, serta diakhiri dengan senyum lega dan kebahagiaan. Sedangkan pemimpin yang buruk diawali dengan cara yang kotor, dijalani untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan diakhiri dengan penuh kecemasan serta ketakutan. Maka berterima kasihlah pada siapapun mereka yang selalu menuntun serta menunjukkan jalan yang lurus bagi kita. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.